Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Dulu pernah kita bicarakan tentang kehidupan yang sesungguhnya diawali mulai umur 40 tahun seperti yang digagas oleh surah ini, satu-satunya umur yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, yaitu umur 40 tahun, arba'ina sanah. Orang barat menyebut life begin at 40. Kehidupan itu, prestasi kehidupan itu mulai umur 40 tahun, di mana ada beberapa canangan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah melewati usia 40 tahun. Pertama, auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alai, bisa mensyukuri nikmat Allah. Kemudian kedua, wa 'ala walidayya, kepada kedua orang tua berbakti. Wa an a'mala sholihah, yang ketiga bisa beramal sholih. Keempat, wa aslih li fi dzurriyyati, berhasil menciptakan keluarga, anak keturunan yang bagus. Kelima, inni tubtu ilaik, wis wayahe bisa bertobat, tunduk kepada Allah. Dan terakhir, sowan kepada Allah, wa inni minal muslimin, sowan dengan tunduk, husnul khotimah. Itulah ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. Kelanjutan dari pembicaraan life begin at 40 seperti bulan-bulan kemarin yang membicarakan tentang auzi'ni ini, kita beralih kepada orang tua. Bagaimana sih penyikapan terhadap orang tua seperti yang digagas oleh ayat ini? Panjang Al-Quran menyebutkan bagaimana ibu mengandung. Ada dua sifat yang mengerikan waktu mengandung dan waktu melahirkan ini.
oleh ayat ini disebutkan dengan bahasa kurha, hamalathu kurha wa wada'athu kurha. Kurha yaitu situasi yang sangat tidak menyenangkan, tidak mengenakan sama sekali. Di ayat lain disebutkan wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Dari kedua ayat ini mengusik pemikiran para orang medik. Betulkah orang melahirkan itu sangat sakit? Ternyata sakitnya orang yang melahirkan itu sebanding dengan 20 tulang sehat yang dipatahkan secara bersamaan. Bagaimana sakitnya tulang yang dipatahkan secara bersamaan itu, itulah yang tergambar dalam sakitnya orang yang melahirkan. Karena itu Imamuna Abu Hanifah rahmatullahi alaih, pada saat ibu ini hamil atau menyusui lalu meninggalkan atau tidak puasa Ramadan, tidak perlu ada fidyah, cukup qadha saja. Apapun alasannya, apakah karena pertimbangan anak atau pertimbangan dirinya, itu tidak dipertimbangkan oleh ta'lil Imam Abu Hanifah, hanya qadha saja. Lebih dari itu Ibnu Abbas membalik, tidak qadha, karena ayatnya menunjuk fidyatun ta'amu miskin, fidyah saja. Dan ini pendapat ini meskipun tidak sama dengan fikih Syafi'iyah yang populer di kalangan pesantren, yang agak galak, kalau pertimbangan anak maka qadha dan fidyah, kalau pertimbangan diri sendiri maka qadha saja. Dibalik, tidak perlu qadha, cukup bayar fidyah. Ini meringankan bagi kaum ibu, dan pendapat yang paling familiar. Bisa dibayangkan sebulan penuh harus qadha Ramadan, apalagi masih menyusui. Bisa dibayangkan betapa parahnya seperti itu. Karena itu pada ayat ini kedua, bagaimana sih orang bisa bersikap bagus, termasuk mensyukuri nikmat, termasuk bisa menghargai orang tua, wa ala walidayhi. Bahasan kita adalah wa ala walidayhi. Tradisi orang-orang yang sudah eksekutif atau sudah berumur 40 tahun, dia sudah eksekutif, dia sudah sibuk, itu berpotensi sekali untuk renggang, untuk kurang akrab dengan orang tuanya, apalagi sangat sibuk, bahkan saking sibuknya, alasan tugas dan lain-lain, tego gak nyambangi wong tuane, sampai pun pada hari lebaran, sampai pun riyoyo itu bisa nggak pulang karena pertimbangan patuh kepada peraturan, mementingkan kehidupannya, korbnya, pekerjaannya, sampai bisa meninggalkan orang tua karena alasan eksekutif, alasan sudah berumur 40 tahun, sudah banyak pekerjaan, banyak tugas dan lain-lain. Maka di sini diingatkan oleh, hanya sekedar itukah kalian tega gak nyambangi wong tua? Di sini ada bahasa ihsana, tidak sama dengan bahasa yang lain, karena orang tua, seluruh ayat yang ada di Al-Quran terhadap orang tua itu dominasi bahasanya adalah husna atau ihsana. Hanya dalam sebuah muasyarah digunakan ma'rufah. Perbedaannya, ihsan itu kebajikan sosial, sedangkan ma'ruf itu
kebajikan, attitude, perilaku, bicara yang baik. Mana sesungguhnya? Umumnya orang tua itu butuh disuplai, butuh bantuan segalanya. Jadi kalau dibuat gambaran ini, punya 2 anak, sing siji coba terminal, pakaiannya gak karuan, yang satu memang punya pondok kecil, musola umpama, menjadi ustadz. Keduanya sama-sama kunjung ke desa, ke orang tuanya. Yang terminalan ini mungkin nggak bosok itu, ngomongnya saenake, tapi tetap dalam koridor sopan. Begitu pulang ninggali orang tuanya dengan uang yang cukup, karena orang tuanya memang butuh. Iya. Sedangkan yang satu yang jadi ustadz, ya surban, ya kepuluhan putih, baju takwa, ngembung bolak-balik tangannya sak dengkul-dengkul dimbung, tapi pulang nggak ninggali apa-apa, sepuro ibu ya dongakno gitu saja. Mana yang terbaik dalam pandangan Al-Quran? Dalam pandangan Al-Quran yang terbaik adalah yang pertama, yang ihsan. Makanya di Al-Quran kepada orang tua itu ihsan, memberi, tidak sekedar berkata yang baik, tapi memberi dalam artian semuanya dicukupi. Untuk itu meskipun para guru, meskipun para kiai itu benar-benar bisa mengisi perilaku kita, bisa mengisi kepala kita menjadi berilmu, menjadikan kita orang solih, itu satu sisi mulia. Sedangkan ibu, orang tua, itu kemuliaannya benar-benar alami, dan keduanya sama-sama mulia di hadapan Allah, karena keduanya adalah agen Allah saat Allah beraksen mengurus umat manusia di bumi ini. Makanya di dalam surah Al-Alaq, sifat Allah itu, sifat Tuhan itu satu, alladzi khalaqu, yang mencipta. Allah tidak mencipta langsung kun fayakun, didelegasikan pada agennya, yaitu kedua orang tua. Sedangkan sifat kedua yaitu alladzi 'allam, Allah yang mengajar. Allah tidak mengajar langsung kepada manusia lalu diagenkan, ditunjuk agennya, yaitu guru. Subhanallah. Dalam pertarungan ini, meskipun guru itu wali, meskipun guru itu hebat apapun, tapi kalau dalam hal yang sudah satu peristiwa yang harus dipilih salah satu, keduanya mulia, ibu mulia dan guru juga mulia, maka dihadirkanlah sebuah gambaran wa ala walidai pada perilaku yang dilakukan, yang diambil keputusan oleh Uwais Al-Qarni. Kita sudah sering mendengar bagaimana sih Uwais Al-Qarni, meskipun hidupnya semasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Uwais Al-Qarni karena tempatnya jauh di negeri Yaman, tidak pernah ketemu Rasul. Apakah itu sahabat? Orang dalam disiplin ilmu hadis menunjuk itu muhadharam. Karena berbakti kepada orang tua, betul-betul kepingin berjumpa dengan Nabi, sangat kepingin, karena ini masuk teologi, masuk keimanan. Bagaimana seorang mukmin semasa dengan Nabi tapi
belum berjumpa Nabi, sebuah kegelisahan betul, penderitaan betul, ingin ketemu Nabi betul, ingin. Ini bagian keimanan, iman kepada Rasul. Tapi sayang, ibunya sakit, ibunya butuh perawatan. Keputusannya para teman-teman pada ke Madinah menjumpai Nabi, kecuali Uwais Al-Qarni yang tetap tinggal ngeramut ibunya. Singkat cerita, Hadratul Rasul sudah wafat. Sampai wafat Uwais Al-Qarni belum ketemu Nabi. Tapi apa penghormatan Nabi? Beliau berpesan kepada Ali dan Umar, sampaikan salam saya kepada orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Cari ketika di musim haji. Betul, di musim haji dicari dan ketemu Uwais Al-Qarni. Tapi dari jauh Uwais Al-Qarni menyapa duluan. Assalamualaikum Amirul Mukminin. Loh, kamu kok tahu kalau saya ini Umar dan Ali, kok tahu? Jawabannya, nurun fi aidikum, ada cahaya bersinar dari tanganmu, pertanda kamu sering ya salaman dengan Nabi. Sebuah penglihatan yang luar biasa, mampu memandang asar bekas tapak tangan Nabi yang salaman bisa terbaca karena kehebatannya birrul walidain kepada orang tua. Seterusnya salam itu disampaikan dan Uwais Al-Qarni bersujud syukur kepada Allah dan menyebut ummah, ibuku. Baik, tidak ada maksud hati untuk membuat kritik kepada kaum muslimin yang sering ziarah ke Wali Songo, ke kuburan-kuburan. Tidak, ojo salah paham sih. Bisa dibayangkan sekelas Uwais Al-Qarni, pertimbangan mana ke ibu atau ke Nabi? Dimenangkan ke ibu, dan Nabi menghormat kirim salam. Tapi ini hanyalah barangkali sebuah peringatan, nasihat saja. Silahkan, bahwa seorang mukmin sesungguhnya mempunyai jimat yang sangat hebat, yaitu kedua orang tuanya. Untuk itu silahkan berziarah ke wali-wali, itu bagus. Tanazzalur rahmah. Tapi jauh, orang tua kita itu jauh lebih wajib diziarahi. Kalau sudah wafat, wajib, lebih harus untuk dikirimi doa. Karena justru dengan wasilah kepada orang tua inilah justru yang lebih hebat, jauh lebih hebat. Jangan sampai dibalik. Yang penting orang tua kita itu mukmin saja, muslimah, mukminah, mukmin saja. Orang tua itu betul-betul agen Allah. Karena itu khutbah ini menekankan bahwa orang yang masih mempunyai orang tua sesungguhnya itu media untuk sukses hebat, terbuka luas. Orang tua, sekali lagi orang tua jauh lebih sakti, jauh lebih dekat kalau kita jadikan perantara berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur raufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله